Hai yang baru join. Yang baru join Online. di online ada. Ada C selfie. Halo C. Halo. Halo, ada Ko Owen. Halo Ko Owen. Halo. Oh. Halo. Halo, nggak usah gitu, Ada Bapak. Yeni Natalia. Halo. Hai, Yeni. Hai Desi. Oh. Halo C Desi. Halo. Halo. Ada itu Josta. Iya. Hai Jos. Sohibnya. Enji, kamu kok nggak onsite, Jos? Radang tenggorokan, C. Loh, kok saatnya Mbak Enji? Enggak aku sehat. Tuhan. Baru kan dia kayak ya. Hai Desita. Di yang sini online. di onsite ada Baru datang. Desita baru datang. Halo. Halo. Iya, ini kita ada VIP 2 orang ya, guys. Oh iya, kita perkenalan dulu. Kita Perkenalan dulu. Oke. bisa. Apa? Oh, mau pantun. Sebelum perkenalan ada pantun dari Ceo. Cakep. Ayo. Nanti tolong dibales ya, Mas. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Nunggu ini. Ayo kita kenalan sama teman kita yang baru. Cari yang lain. Chef Valen nggak berniat membalas. Aku nanti penutupan. Penutupan. Oke. Ya, perkenalan dulu baru nanti. Kita perkenalan Pantunnya dulu ya. tamu VIP kita. Sebut. Halo, denger ya? Dengar nggak yang online? Yang online dengar kan suaranya? Dengar. Halo, nama aku Jane. Aku tinggal di Villa Witmas. Ini pertama kali ke sini. Terus apa lagi? Kesibukan, punya bisnis sendiri. Udah sih. Nice to meet you. Iya adikku. Oh, Biar lebih jelas aku ya. Ya. Oh iya memang. Halo Misi, ini aku James, adiknya adiknya Jane. Adiknya Jane. Oh iya, adiknya Jane. Rumahku di itu Villa Bukit Mas, pekerjaannya ya membantu orang tua. Iya, oke lah. James and James. Oh ya, ini karena ada VIP ya, kita perkenalan kita di bawah pengembalaan Gereja Mawarsaran Surabaya Barat dengan di bawah pengembalaan Koyuk, Ko Johannes Sony, Under TL, Ko Oke dan Cika, Ko Spur dan Cekosi, dan ini Bapak CGL kita, Ivan Sebastian. Yeay. Sama Ibu Agnes, cuma Ibu Agnesnya masih ke tetangga. Oh iya, mission trip Nanti ke sini. Nanti ke sini kok ibundanya kita. Ayo Lan, kamu nggak mau penutupan? Ya mau penutupan. Tadi dibuka dengan CL, Lan. Pembukaan buat Dengerin firman, Len. pembukaan. Ayo ya? Len. Iya, ayo Len, ditunggu loh Len. 1. Cakep. Belum. Pasar membeli permen. Cakep. Ayo semua kita dengerin firman. Gak nyambung. Ayo, Kak, main ambek man ya, enggak apa-apa lah, meper lah. Ya, mirip-mirip lah. Kamu gujo gitu tadi. Belum kok ikimu. Aku loh menghargai pantunmu. Kayaknya dibales CEO wis mikir pantun. Sio, ayo.
Itu nanti. Bentar. Iya. Iya, kita. Ayo Len. Udah, wis mari ya. Sudah, Ci. Gak mari-mari nanti. Apa, Ci? Atau mau sharing-sharing? Oh iya, Ada siapa yang mau sharing-sharing sebelum kita mendengar firman? Valen mau sharing ya toh? Iya, ayo, Ci. Nah, itu loh, Jenny kan bilang kalian mau sharing. Ayo Len. Tuh, apa gak ada? Cinikin aja kayak ake iki. Ya gantian, Valen sih baru nikah. Ah, iya, benar. Lah, Adel. Gak ada aku. Hari kemarin jam 1 juga boleh loh. Kayak Albert mau sharing mas guyu-guyu deh. Albert. Ah, cok ngono. Kita mau sharing. Ini bukan. Ada cerita sharing, mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa? Mau? Mau? Ya, oke. Kelihatannya Desita mau sharing. Hari gini host sing sharing rek. Kok mati ya suara ya? Apa HP-ku sing lemot ta ini? Mati suaranya memang rasanya lepas ya. Oke. Oh, oke. Iya mati suaranya kayaknya. Mungkin mic tadi kayak berbet. Iya kayaknya. Sik mati suaranya memang Jos. Serem ya mendadak hening gitu. Tiba-tiba. Kayak di rumah hantu. Nggak tahu dia. Tadi sempat kedengeran nggak sih? Sempat Iya, keluar suaranya terus mati lagi. Kayak Ya mungkin udah, kita ngobrol-ngobrol sendiri ta guys. Kayak horor ya, kayak tiba-tiba ada suara terus kayak hening gitu. Tak pikir di HP-ku error. Lagi dibenerin kayaknya. Nah, Ini trouble aku. Iya, Mas, masuk nggak? Wes masuk. Masuk. Ya ini tes sudah ya. Ya ini teman-teman Desita mau sharing. Yeay. ulang ini berarti. Nggak bisa ya? Harus mendekat. Lama-lama tak bawa ini mic-nya. Dengar ya? Oke, lanjut. Ya intinya yang tadi itu gimana sih Tuhan proses aku sampai aku tuh bisa kayak lebih melekat sama Tuhan. Dulu ya itu tadi balik lagi ke gereja hanya kayak musiman gitu aja sih, kayak rutinitas. Ya udah setiap minggu harus ke gereja, intinya kan kayak gitu. Tapi balik lagi dari situ tuh kayak ngerasa hidupnya itu kayak kosong gitu loh, kayak nggak keisi. Dari situ kayak bertanya-tanya, kok tiap kali nongkrong sama teman aku happy, tapi setelah itu kayak nggak happy. Kenapa ya? Berarti kan aku ini kosong kan kayak gitu. Nah di satu sisi kayak ada teman-teman yang satu komunitas itu kayak nggak apa ya, kayak nggak menyerah untuk ngajain aku gitu loh, kayak untuk ayo ikut yuk kayak gini-gini. Tapi aku selalu menolak. Cuman mereka itu kayak berusaha itu kayak narik aku, tapi akunya kayak apa sih nanti aja kayak gitu kan. Cuman yang aku pertanyakan, aku nanti dapat apa ketika aku datang youth? Apakah aku dapat damai sejahtera atau gimana? Di situ bertanya. Dari situ kayak penolakan sampai di satu titik Tuhan benar-benar kayak jamaah aku kayak kamu nggak mau Tana pergi ke youth yang nantinya membawa kamu ke komunitas yang kamu berada di circle yang benar kan kayak gitu.
Sampai akhirnya ya udah salah satu teman youth itu ada yang WA aku gitu kan, ayo ikut yuk gini-gini, ini temanya bagus loh tentang gini-gini. Apa sih? Tapi aku penasaran juga, ada apa sih kok bolak-balik ngajakin aku, tapi aku yang menolak terus. Kok kamu kok gak capek sih ngajak aku kayak gitu kan. Akhirnya aku datang hari itu juga, dan dari situ kayak benar Tuhan tuh ngelawat aku sih, kayak ayo nak, kamu tuh berbalik arah. Mumpung kamu tuh masih umur sekian, belum terlambat. Aku ini loh siap gandeng kamu. Aku ini loh siap kayak kamu tuh gak bakal kosong deh sama aku kayak gitu kan. Ya udah dari situ aku belajar untuk kayak dengar-dengaran, tapi masih belum dapet. Cuman pengen tahu aja sih, aku pengen dia taat sama Tuhan gini. Sampai akhirnya ya udah coba diikutin setiap kali ada kegiatan di gereja, terus setiap minggu. Sampai akhirnya pas waktu ibadah umum kayak sempat kepikiran gini, enak nggak ya berada di mimbar, pelayanan di mimbar gini. Terus tapi aku punya talent apa kayak gitu, bertanya-tanya. Tapi aku ini kan suka nyanyi ya. Ya udah deh, pengen dia jadi singer kayak yang di depan mimbar. Tapi itu cuman kayak ya udah cuman kayak angan-angan aja. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian gereja itu membuka kayak yang mau ikut pelayanan singer, ayo gabung kan gitu. Akhirnya aku memberanikan diri nih untuk join. Dan dari situ ya puji Tuhan, berarti memang Tuhan mau aku untuk melayani dia kan. Ya udah aku gabung di situ. Hampir pelayanan 4 tahun di gerejaku yang dulu di situ, sampai akhirnya aku bisa ikut ke youth, jadi kakak rohani adik-adik, punya jadi kakak mentornya adik-adik lah, ibaratnya kayak gitu kan. Itu kayak suatu kebanggaan yang Tuhan kasih di hidup aku, yang dulunya aku tuh nggak punya yang cinta mula-mula sama Tuhan, sampai akhirnya punya cinta mula-mula sama Tuhan. Dan dari situ nggak lepas dari prosesnya Tuhan. Semakin kita melekat sama Tuhan, semakin godaannya itu banyak banget. Dari situ kayak ya udah, namanya manusia ya, kedagingan kita kan masih tebal banget nih, dan itu memang kita harus benar-benar lawan. Ya namanya manusia, balik lagi ya, apa sih, kita menguatkan iman kita. Dari situ ya nggak menuntut aku bisa jatuh, aku tetap jatuh sih, jatuh dalam artian kembali ke circle yang salah, dalam artian kayak nongkrong sama teman gini-gini, waktunya kayak layanan, nanti ini lagi asik sama teman kayak gitu kan. Dari situ kayak ada ketakutan sendiri, Roh Kudus kan kayak ngingetin, kok kamu gitu nak, gimana komitmen kamu dari awal gini gitu kan. Sampai akhirnya habis gitu nyesel kayak, aduh Tuhan maafin aku ya gini. Sampai akhirnya dari situ, detik itu juga ketika mau ngelakuin kesalahan itu kayak langsung ketakutan sendiri gitu, kayak aduh Tuhan ini pasti marah sama aku kayak gini. Padahal ya enggak, Tuhan kan nggak pernah marah sama kita, cuman memang kita kan sering diingetin kan kayak gitu. Nah dari situ di prosesnya Tuhan semakin dan semakin, sampai akhirnya aku memutuskan suatu keputusan yang menurut aku kayak aduh kenapa ya, tapi ya wis lah nggak apa-apa. Dari situ kayak aku keluar dari gereja yang lama dan pindah ke gereja yang baru. Padahal kan aku punya komitmen kayak aku akan melayani Tuhan sampai kapanpun kan kayak gitu. Tapi aku nggak tahu, maksudnya ketika aku memantapkan diri untuk keluar dari gereja itu karena kan memang aku pengen satu gereja sama keluarga kan, karena sejak di gereja yang lama itu 4 tahun aku bergereja sendiri tanpa orang tua, kayak orang tua di gereja yang lain kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk bisa satu ke gereja yang sama, ternyata nggak nemu rumahnya di situ. Nggak nemu rumahnya, akhirnya aku kembali lagi seperti Desita yang dulu kayak mut-mutan ke gerejanya. Sampai akhirnya dengerin GMS ini yang setiap saat teduhnya kan, setiap Rebo sama Sabtu. Oke deh, kalau aku nggak bisa ngisi diriku ke gereja, toh ada ini kan ibadah online. Akhirnya aku ngikutin saat teduh itu, sampai akhirnya kayak aduh kok mantep ya, kok ngerasa ada sesuatu ya. Tapi aku nggak melihat orangnya, cuman melihat penyampaiannya aja. Nah kebetulan di GMS ini yang aku suka itu penerapan firman-nya, itu kayak dari firman Tuhan gitu loh. Jadi ketika kayak siapapun pembicaranya, ketika dia menyampaikan itu bukan bercerita soal keseharian mereka, tapi berpatok pada firman-nya. Nah itu yang aku suka, jadi aku bisa kayak membayangkan, oh iya kalau di ayat ini gini-gini. Nah dari situ kan kayak aku bisa catat apapun yang
poin-poinnya dari situ. Sampai akhirnya aku tuh menetapkan diriku lagi, Tuhan, aku tuh harus pergi ke rumah mana, aku tuh juga pengen pelayanan Tuhan, tapi aku tahu pelayanan nggak harus berada di mimbar kok, walaupun ada temanku yang sharing, aku bisa melayani juga kan dari situ. Ya udah, dari situ kayak aku gak mau terintimidasi dengan hal yang ya menurut aku bisa membuat aku kayak ya down lagi kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya udah aku pergilah memantapkan diriku. Waktu itu diajak sama teman kantor sih, ayo pergi ke gereja gue lo gini-gini. Kayak sih nggak disek, kayak aku gak menemukan feel gitu kan. Sampai akhirnya sekali itu coba kayak gak dapet deh rasanya, bukan di sini deh. Tetap kayak kebayang-bayang, gak pengen ke GMS gitu kan. Tapi nanti aku sendiri lagi kayak gitu. Terus lah nggak apa-apa. Sampai akhirnya hari itu first pergi ibadah di GMS sekali, ya udah kayak ngeklik aja di situ kan. Oke deh Tuhan, berarti aku boleh mantap di sini ya. Tapi ingat ke aku, jangan sampai aku tuh ngelihat manusianya. Aku tetap harus ngelihat Tuhan. Intinya kan kayak gitu. Karena kalau kita ngelihat manusianya ya tetap ya manusia kan ya pasti ada kecewanya. Tapi kalau balik lagi kita cuma ngelihat Tuhan ya pasti kita nemu damai sejahtera kan kayak gitu. Ya intinya kayak hidup ini semakin diproses sama Tuhan. Semakin dewasa semakin prosesnya itu kayak nano-nano buat aku. Iya kan? Jadi intinya kita itu gak boleh apa ya maksudnya kayak musiman gitu loh. Kadang kan manusia kan gitu kan, sering musiman. Kalau udah happy aja ya wis gitu. Kalau lagi sedih ada Tuhan kayak gitu. Ya aku bercerita kayak gini karena memang aku pernah di fase seperti itu. Tapi puji Tuhan ya sampai detik hari ini juga aku sangat kayak bersyukur banget karena Tuhan nggak pernah ninggalin aku walaupun aku sering lupa sama Tuhan. Kayak selalu ditarik sama Tuhan kalau aku jalannya salah, Tuhan narik aku kayak gitu sih. Ya puji Tuhan sampai detik ini aku mengalami cinta yang luar biasa bersama Tuhan. Ya. Semoga memberkati yang lain. Sama-sama. Sekali sharingnya. Ada lagi yang mau sharing sebelum Firman? Satu orang. Yang online dong. Ayo, yang Hah, online. yang Chelsea. Kamu sama aku ya, Cek. Kayak kamu bukan nih, Cel. Selfie. Yuk, selfie. Oh, Valen. Atau CR. CR silakan. Mungkin mau sharing. Hai. Ayo, CR mungkin mau sharing. Halo, suaraku masuk enggak ini? Masuk. Oke, salam kenal semuanya ya. Aku sharing apa, Cel? Apapun. Daily life Ya, wes. dong. Ya, wes. Oke, yay. Ya, aku mau sharing apa yang aku alami kurang lebih sekitar 3-4 minggu yang lalu gitu. Jadi ceritanya 3-4 minggu yang lalu itu aku baca satu firman. Aku lupa bacanya di mana, tapi yang itu yang cerita di mana bangsa Israel melawan orang Amalek, terus di mana Musa sama Harun sama Hur itu dia naik ke gunung, terus ceritanya Musa angkat tangan ditopang, kalau Musanya angkat tangan, bangsa Israelnya menang. Kalau Musanya tangannya turun, bangsa Israelnya kalah. Kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar satu hal bahwa ternyata dalam peperangan daging itu dalam apapun yang kita lakukan selama ini di dunia nyata itu ada sisi peperangan rohaninya kayak gitu ya. Nah, terus di situ aku tuh belajar satu hal bahwa pada saat kenapa sih kok waktu Musa ngangkat tangan bangsa Israelnya menang. Pada saat Musa tangannya turun bangsa Israelnya kenapa kok kalah gitu. Nah, aku belajar satu hal, ternyata sebelum kita memenangkan pertandingan yang ada di alam yang nyata ini, kita harus menang dulu secara rohani kayak gitu ya. Nah, dari situ oke, waktu itu kan aku tangkap firman itu kayak gitu.
singkat cerita selang beberapa hari, aku kan kebetulan pegang beberapa company untuk production kan. Nah, singkat cerita ada 2 company ya, nggak usah tak sebutin company-nya. Itu aku sudah selesai sedang selesai mengerjakan orderannya di mereka. Even DP pun itu belum cair sama sekali kayak gitu. Dan itu nilainya lumayan besar. Gitu ya. Terus aku kan berusaha nagih. Bayangkan pekerjaan itu udah selesai, tapi belum dibayar, bahkan DP-nya aja belum. Let's say sekitar 2-3 minggu kayak gitu. Terus aku kan mikir, waduh ini dibayar apa enggak ya? Mulai khawatir gitu. Setelah mulai khawatir tiba-tiba aku teringat, oh iya ya, ternyata apa yang peperangan yang ada di bumi itu kalau secara rohani kita menang, itunya pun juga pasti akan menang gitu. Singkat cerita apa yang tak lakukan, aku tidak pernah doa di jam kerja. Ya, aku sangat anti doa di jam kerja. Karena itu memotong waktu bekerja. Ya. Nah, waktu itu aku memutuskan ya udahlah aku berdoa dulu. Aku berdoa, terus puji Tuhan kekhawatiranku hilang. Kurang lebih sekitar 30 menit setelah aku doa, satu company ngirim bukti pembayaran proyekku gitu, terus puji Tuhan gitu. Terus ada satu company lagi kan belum. Ya udah aku percaya hal yang sama, aku berdoa. Besoknya ternyata dia sudah bayar kayak gitu loh. Nah, dari situ aku belajar. Mungkin juga kadang-kadang aku pribadi kadang-kadang mungkin aku ngerasa, oh aku bisa jalani bisnisku ini sendiri kayak gitu, tanpa bantuan Tuhan, tanpa apa-apa. Tapi ternyata kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu kita harus awali dengan Tuhan dulu. Kalau enggak ya gini. Kemungkinan juga aku pun pribadi ngerasa kayak kemungkinan juga ini kayak cara Tuhan narik aku kembali, kamu inget tono. Bisnismu ini ada karena Tuhan. Jadi jangan ngerasa bisa sendirian kayak gitu. Ya udah gitu. Thank you. Dari Ya, aku kita di ini belum nyalain kamera tuh ternyata. Iya. Sudah nyala. Thank you ya, Oh ya ini CR. sudah. Oke. Thank you. Segala sesuatu memang harus kembali ke Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan adalah yang utamanya. Kita langsung ke mungkin ada lagi satu lagi. Ada lagi? Onsite coba, onsite gantian. Sekarang onsite. Ya, live streaming. Riran ya. Riran loh. Nanti tolong di komen di ininya ya. Riran ya. Ada lagi yang saya Cik Uci mungkin. Ya, Cik Uci mau sharing. Banyak cerita. Mungkin Vincent, Ceo. Saya? Kayak Ceo mukanya kayak mau. Oh, Mas Dem. Ada lagi yang online? Yang Silvi di sini. Enggak. Ada sih. Halo. Hai, Sil. Nanti aja Ci, aku masih di jalan. Oke, Sil. Hati-hati di jalan. Lo nyanyi kok. Kok nyanyi lo. Hai, Victor. Ada lagi? Sam. Sam? Iya, Sam mungkin. Hai, Sam. Sam? Iya, kok Sam? Iya, ayo, Sam. Iya, Sam. Ayo sharing kok Sam. Tapi kadang-kadang memang koneksinya dia di sana itu. Oh, putus angin. Sinyalku lagi nggak bagus, guys. Nanti menyusul aja, aku rekam aja sharingnya. Oke, siap, mantap, tunggu sharingnya. Iya, pasti. Thank you, guys. Hati-hati. Udah. God bless you. Langsung firman kan? Langsung. Oke, habis ini kita mendengarkan firman oleh Ibu Bi. Bisa. Wow.
Tes masuk tuh, guys. Masuk kan suaranya Pi? Oke, yuk. Ya, yuk sebelum firman kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan di sini Tuhan, baik yang onsite Tuhan maupun yang online. Kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga ini Tuhan, di mana kami bisa saling menguatkan satu sama lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan sharing Tuhan satu sama lain Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan, bukan lagi kata-kata manusia Tuhan, tapi Engkau sendiri ya Roh Kudus yang berbicara Tuhan dan menjamah Tuhan setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu juga Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, jadi ini udah pernah onsite tapi kok masih nerdut ya. Yuk, tenang. Ya, jadi tema kita di bulan ini itu kan membuat perencanaan dalam hikmat-hikmatnya Tuhan ya. Minggu lalu sama 2 minggu lalu udah disampaikan juga ya banyak tentang sama Ko Albert sama Jesindi juga gitu tentang planning ke depan, dan itu juga sangat memberkati gitu loh. Di hari ini tema kita yang mau aku sampaikan itu His guidance gitu ya, tentang tuntunan Tuhan gitu. Kalau kita mikir gitu ya, seringkali kayak kita sebagai manusia kan pasti kan kita punya plan kan ya, kita punya rencana ke depan kayak oh ya aku nanti mau beli rumah di usia sekian, aku mau sukses di usia sekian gitu, aku mau merit di usia sekian gitu ya. Tapi terkadang pikiran kita sebagai manusia itu kan terbatas tuh. Kayak kita itu terkadang kayak kita tuh seringkali pakai ukuran kita sendiri kayak iya ya Tuhan, kayak aku pengen sekian, pokoknya sesuai planningku gitu. Tapi kadang kalau kita mikir gitu ya, ukuran yang kita pakai itu kadang bisa kerendahan karena kita tuh mungkin kurang percaya sama Tuhan kayak nggak mungkin lah aku bisa mungkin sukses, aku nggak mungkin lah aku bisa diberkati, atau mungkin nggak mungkin lah hidupku ini benar-benar apa ya jadi berkat gitu, atau mungkin plan kita itu bisa jadi ketinggian karena kayak kita tuh banyak maunya kayak Tuhan aku mau ini gitu. Padahal kalau kita lihat tuh Tuhan yang pegang kendali semuanya gitu ya. Dan aku mau bahas kayak 3 poin gitu loh tentang hikmat dan tuntunan Tuhan. Dan kok tadi siapa aja Desita juga sharing, terus CR juga sharing, itu kok mirip ambil poin-poinku gitu, kayak wow kok kayak bukan suatu kebetulan gitu loh. Jadi yang pertama 3 poin gitu ya mengenai hikmat dan tuntunan Tuhan gitu. Yang pertama itu jangan andalkan kekuatan sendiri. Itu mirip sama yang CR tadi sharingin juga gitu loh. Kita buka dulu yuk di Yeremia 17 ayat 7. Minta tolong Yohanes bacain. Yeremia 17 ayat 7. Oh, yes. Ya, thank you Yohanes ya. Jadi di sini kan dikatakan kalau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan gitu ya. Mengandalkan Tuhan artinya kita benar-benar bukan lagi pakai kekuatan kita sendiri gitu. Tapi benar-benar kita tuh pakai kekuatan Tuhan gitu ya. Seringkali kayak kita tuh ngerasa kayak kita tuh bisa, kita ini mampu gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, kayak hikmat manusia itu seberapa sih sampai bisa ngalahin hikmatnya Tuhan gitu ya. Kita punya kepala kan segini gitu ya. Otak kita itu kan masih lebih kecil gitu ya. Dibandingkan hikmatnya Tuhan yang mungkin Tuhan itu bahkan menciptakan kita gitu. Bahkan hikmat orang yang mungkin profesor atau terpintar sekalipun tuh nggak akan bisa menyaingi hikmatnya Tuhan gitu loh. Dan seringkali kayak kita tuh pakai pemikirannya kita sendiri. Kita misal gini, Tuhan sudah nuntun kita nih ya. Kayak anakku, kamu ke sini ya gitu. Terus kayak kita tuh seringkali kayak enggak Tuhan. Sebenarnya yang menurut pengalamanku itu tuh pasti ke sana gitu. Kayak Tuhan tuh berkali-kali udah ngomongin, "Nak, jangan ke sana." Tapi lagi-lagi kita karena sombong,
dengan pengalamannya kita sendiri, kita enggak Tuhan, kita itu aku nih pasti yang benar tuh ke sana gitu. Sampai akhirnya kita jadi salah langkah gitu. Ini aku ada kayak satu cuplikan film gitu ya. Ini kayak kartun gitu sih, lucu, tapi ini menggambarkan ketika kadang kita tuh suka pakai logikanya kita sendiri gitu. Coba kita lihat ya. Ya, iya, ya itu sedikit cuplikan tentang ini ya. Jadi ini agak nge-lag sih sebenarnya. Jadi aku ceritain sedikit ya. Jadi ada satu orang gitu, dia di padang gurun, dia kehausan nih, minta air. Terus Tuhan, aku minta air gitu. Tapi waktu dia doa, dia minta air, tapi waktu itu kayak, loh, mana Tuhan? Kok aku belum dapat airnya gitu. Dan sampai suatu saat terus dia mulai diperhadapkan sama point of view-nya Tuhan, kayak ini loh anakku, air itu di sini, di arah yang mungkin kelihatannya gersang. Tadi kalau kita lihat tuh di daerah sana itu kelihatannya kayak banyak kaktus, tandus gitu ya. Tapi lagi-lagi kita pakai pemikirannya kita sendiri, kayak enggak, kok kayaknya di sana ya. Itu tuh loh, gemerlap, pasti banyak air lah di sana kayak gitu. Lagi-lagi kayak kita pakai pemikiran kita sendiri, kayak enggak aku bakal ke sana gitu. Tuhan berkali-kali ngelarang kita kayak di stop, dibawa lagi ke sana. Enggak, kita nggak mau, lagi-lagi kita di stop, kita masih kayak nakal lah, anggapannya kayak kita loncat lagi. Kita lagi-lagi di stop, kita masih jalan lagi ke sana. Sampai akhirnya orangnya kan sudah sampai sana kan. Ternyata sama Tuhan anggapannya kayak dihapus itu airnya. Dalam arti kayak dibusak gitu ya, dihapus. Dan lagi-lagi namanya manusia dengan kekuatannya sendiri, kayak dia berusaha untuk membangun lagi kayak keran airnya itu sendiri. Dan akhirnya ketika keran airnya cuma muncul satu tetes tes, dan di situ dia merasa puas gitu. Padahal kalau kita ngelihat dari point of view-nya Tuhan gitu ya, Tuhan tuh udah nyediain ini loh, ke arah sini loh. Meskipun kelihatannya itu kayak gersang, meskipun kelihatannya itu kayak nggak mungkin lah arah yang kering, arah yang gersang. Tapi ternyata ketika kita ngikut Tuhan, itu tuh benar-benar kayak Tuhan tuh sediain loh, yang bukan cuma air yang cuma segelas atau berapa, tapi tak kasih sak danau-danaunya gitu. Jadi sometimes ya dalam kehidupan kita itu kadang kita tuh suka pakai kekuatannya kita sendiri, kita suka pakai caranya kita sendiri, sampai ada satu titik di mana kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita benar-benar berserah kayak Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan di saat itu kita baru akhirnya kasih karunia Tuhan itu ada buat kita. Baru lagi-lagi kita mengandalkan Tuhan gitu ya. Dan
kapan hari Angie juga sempat sharing, nanti mungkin Angie bisa sharing lanjut gitu ya, dimana ketika dia benar-benar mengandalkan Tuhan, itu tuh benar-benar kayak wow, kayak rencana Tuhan tuh ternyata kayak gini ya gitu, yang nggak disangka-sangka gitu ya. Dan aku ingat ini, Pastor Philip pernah khotbah di saat teduh ini, yang akibat terlalu pede gitu ya. Seringkali kayak kita tuh pakai cara pemikiran kita sendiri, keberhasilan kita di masa lalu yang mungkin Tuhan menurut pengalamanku caranya tuh kayak gini gitu. Tapi kita merasa kayak kita tuh bisa melakukan sesuai sama logika kita gitu. Tapi padahal ya enggak gitu loh. Kalau dipikir tuh kayak seberapa kuat sih kita gitu loh, sampai kita tuh ngadalin kekuatannya kita sendiri. Kita buka dulu di 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 7. Minta tolong C. Salvi yang bacain. Kedengaran jelas suaranya? Jelas ya. Oke. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai 7. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Oke, amin. Thank you, C. Salvi. Nah, kalau di ayat ini tuh kayak Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Artinya otoritas tuh ada di tangannya Tuhan gitu loh. Ada di kendalinya Tuhan gitu loh. Kalau kita lihat ya, maksudnya seberapa besar sih kekuatannya kita gitu loh. Kita ini kayak debu dan tanah kan. Dan kalau aku mikir tentang kayak debu dan tanah gitu ya, kayak kita tuh nggak ada yang tahu kapan hidup kita tuh dipanggil Tuhan gitu ya. Aku ada juga teman gitu ya, anaknya teman papa mama, ya masih muda tapi udah dipanggil Tuhan gitu. Dan baru beberapa hari ini lagi-lagi anaknya teman papa mama masih usia 10 tahun, masih kecil kok cewek gitu. Lagi-lagi tiba-tiba dipanggil Tuhan, padahal nggak ada sakit, nggak ada apa-apa gitu. Cuma karena mah. Jadi kayak kalau dibayangin kayak maksudnya kita ini benar-benar kecil gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pemikiran kita sendiri gitu loh. Ya, itu yang pertama. Dan ini seperti halnya Daud ya. Kayak Daud tuh kan ngomong gini, hanya dekat Allah saja aku tenang gitu. Daud mungkin nggak punya otot yang besar gitu untuk ngalahin Goliat. Dia juga nggak punya pengalaman dalam hal perang gitu waktu ngalahin Goliat gitu. Tapi Daud ngomong gitu ya, kayak Goliat ngomong gini, anjingkah aku sampai kau datangnya aku dengan tongkat gitu. Tapi di saat itu hatinya Goliat ngomong, aku punya Tuhan yang besar gitu, yang bisa untuk menanggung segala perkara gitu loh. Dan nggak ada rencananya Tuhan tuh yang gagal. Jadi kalau di saat ini ya, baik dalam hal apapun lah, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun lah. Kalau kita ini masih pakai strateginya kita masih pakai kemampuannya kita gitu ya. Kita masih andalin logika kita sendiri berdasarkan keberhasilan kita gitu. Kita akan capek. Kita akan rugi, kita akan habis gitu loh. Tapi kalau beda, ketika kita tuh ngandalin kedekatan kita sama Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan gitu. Kita nggak akan dipermalukan dan hidup kita itu berdampak gitu. Kita akan bisa jadi berkat gitu. Jadi jangan andalin kekuatan sendiri, dan tanpa pimpinan Tuhan kita nggak akan mampu, kita kan nggak akan bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini tentang jangan mengandalkan orang lain gitu ya. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat 5. Minta tolong Jen bacain. 1 Korintus 2 ayat 5. Ya, amin. Jadi di sini kan ngomong kayak supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmatnya manusia gitu. Jadi di mana fondasi kita tuh dibangun. Kalau fondasi kita dibangun sama hal yang sifatnya cuma sementara, tapi
ketika yang sementara itu berubah, kita akan hancur gitu loh. Kita akan kecewa, kita akan mudah kecewa gitu. Kecenderungan kita kan pasti kayak ngandelin orang lain ya. Kayak kita ngerasa kayak orang ini benar-benar tak percaya, nggak mungkin mengecewakan aku gitu. Atau wis nggak mungkin lah ini wis benar-benar orang sing tak percaya, nggak mungkin lah, entah itu keluarga, entah itu suami, istri, anak, atau mungkin teman terdekat dan lain-lain. Itu jangan sampai kita itu benar-benar mengandalkan manusia gitu loh. Kayak boleh kita minta pertolongan gitu ya. Kayak kita mungkin kayak Cindy kapan hari cerita yang minggu lalu, kayak boleh kita kayak cerita ke sponsor kita atau ke teman-teman yang menguatkan gitu ya. Kita sharing gitu. Tapi bukan berarti kita itu berharap penuh atau kita itu mengandalkan manusia gitu loh. Karena kadang memang ada ya orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidupnya kita di musim-musim yang berbeda. Misal waktu kita kuliah gitu, oh aku dipertemukan sama orang ini loh, yang dia benar-benar bisa memberkati aku, yang dia bisa benar-benar menguatkan aku gitu. Terus nanti mungkin waktu kerja, aku dipertemukan, misal kayak, oh aku dipertemukan sama komunitas ini, si A, si B yang benar-benar menguatkan gitu. Atau mungkin nanti waktu sudah menikah gitu ya, ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan, yang Tuhan kasih ke kita gitu untuk menguatkan kita gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi itu pertolongan itu bukan datang dari manusia, tapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jadi bukan lagi karena si A, si B, si C, tapi Tuhan yang mengarahkan, oh ini loh, kamu tak pertemukan di orang ini. Ini loh, orang yang bisa menguatkan kamu gitu. Jadi Tuhan yang bekerja di dalamnya, bukan lagi kayak oh karena orang ini, karena si A aku bisa kayak gini gitu, bukan, tapi karena Tuhan gitu. Dan kenapa sih kok kita itu nggak boleh mengandalkan manusia gitu ya? Karena hati manusia itu cenderung berubah. Kayak aku punya, kayak papaku itu punya teman gitu ya, bukan teman sih, kayak orang kepercayaan di pekerjaan, dan itu sudah bertahun-tahun gitu. Dan itu benar-benar kalau dilihat tuh kayak benar-benar nggak mungkin lah mengecewakan gitu. Tapi ternyata endingnya setelah beberapa tahun kemudian kayak endingnya kayak menjatuhkan dan akhirnya ya ini mengecewakan lah. Padahal sudah benar-benar dipercayakan kayak usaha benar-benar gitu, dan itu selama puluhan tahun gitu. Tapi ternyata juga endingnya mengecewakan gitu. Jadi ya aku yakin setiap dari kita itu pasti punya masalah masing-masing gitu ya. Tapi akan ada satu titik di mana kita ini kayak endingnya akan menyadari kalau yang nggak ada yang kita andalin lagi selain Tuhan gitu loh. Nggak ada yang bisa kita andalin selain Tuhan gitu loh. Kayak entah keluarga, orang-orang yang kita percayai gitu. Cuma Tuhan yang nggak pernah mengecewakan kita gitu. Dan contohnya kayak Yusuf gitu ya. Di mana Yusuf itu anak paling kecil. Dia punya banyak kakak-kakak, di mana seharusnya seorang kakak kan melindungi kan ya, melindungi Yusuf. Di mana seharusnya namanya saudara kan. Tapi ternyata Yusuf dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya sendiri gitu. Dan di saat itu Yusuf nggak kecewa sama Tuhan, tapi justru Yusuf mengandalkan Tuhan gitu loh. Dan di saat itu Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih tuntunan untuk dia bisa mengartikan mimpi gitu, dan akhirnya membawa Yusuf sama kemenangan gitu. Jadi yaitu yang kedua, jangan sampai kita mengandalkan manusia gitu ya. Boleh kita bercerita, boleh kita ini, tapi ingat itu tuh Tuhan yang bekerja di dalamnya, bukan karena manusia itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah miliki ketergantungan akan pimpinan Tuhan setiap waktu. Kita lihat di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Minta tolong C Uci bacain. Rela pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan pada pengertian sendiri. Apabila dia dalam segala waktumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, ya. Ya, puji Tuhan, amin. Nah, di sini kan gue ngomong kayak percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Artinya jangan bersandar sama logika kita sendiri gitu loh. Ketika kita percaya Tuhan dengan segenap hati, artinya itu tuh butuh yang namanya mau dipimpin. Butuh yang namanya kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu dasar dari hikmat gitu loh. Ketika kita rendah hati, artinya kita mau dipimpin sama Tuhan. Kita mau dituntun sama Tuhan, kita mau belajar sama Tuhan. Beda sama kalau orang yang sombong. Dia merasa dia bisa, dia merasa dia mampu, dia merasa kayak, oh ya karena ini semua karena aku gitu. Beda sama kalau orang yang rendah hati. Dia benar-benar kayak, oh iya Tuhan, kayak, oh iya aku diarahin ke sini, oke ikut. Aku diarahin ke sini, oke ikut gitu. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu ketika kita rendah hati akan membawa kita sama keputusan-keputusan yang tepat gitu. Mungkin dari sini kita memutuskan untuk kayak tadi Catherine kayak hari ini enaknya bawa makanan apa ya gitu. Itu aja sudah sebuah keputusan gitu loh. Kayak kita kadang kan bingung kan apa ya, atau mungkin hari ini aku pakai baju apa ya, aku makan apa ya. Itu keputusan kecil. Banyak hal keputusan-keputusan besar yang mungkin kita benar-benar perlu hikmat dari Tuhan gitu loh. Hai Silvi. Banyak keputusan-keputusan penting yang kita tuh butuh tuntunan Tuhan gitu ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam jodoh, dalam apapun lah, hal-hal keputusan-keputusan penting itu kita perlu hikmat Tuhan gitu loh. Dan ketika kita sudah rendah hati, Tuhan sudah nuntun kita, Tuhan sudah kasih hikmat, saatnya kita itu mau melangkah. Jangan kita seringkali kita, nak kamu ke sini loh, tapi kayak enggak wis Tuhan aku takut gitu, kayak seringkali kita gitu sudah dikasih hikmat sama Tuhan, tapi kayak kita takut untuk melangkah gitu. Jadi kayak perlu ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, bukan lagi karena kamu nih sudah tak kasih hikmat, tapi kayak kamu nggak mau jalan gitu ya. Jadi kayak dan ketika Tuhan tuh ngasih kita tuntunan, itu tuh ada saatnya bukan selalu jalan yang mulus gitu. Ada saatnya jalan yang berbatu-batu, kayak tadi yang di video itu ya. Kayak Tuhan tuh ngasih kita kayak, ini loh, kamu ke arah sini. Tapi ternyata Tuhan, itu kok kaktus, itu kok kering gitu. Kayak gak mungkin itu aku ke situ gitu. Seringkali kita kayak pakai pemikiran kita sendiri kan kayak gitu kan. Jadi seringkali Tuhan nonton kita tuh nggak selalu yang kayak, wih berhasil benar-benar mulus ke sana. Enggak. Tapi Tuhan nonton kita ke arah yang mungkin kita ngerasa kita nggak enak, kok gini ya Tuhan gitu. Tapi percaya aja, kayak tadi di ayat tadi, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri, gitu. Jadi jangan sampai kita pakai logika kita sendiri untuk kayak mau yang enak aja. Aku yakin kalau yang enak ini jalannya Tuhan, belum tentu. Kadang Tuhan bawa kita ke arah-arah yang mungkin yaitu kayak kaktus, mungkin kering, tapi endingnya yaitu kita menemukan kayak danau yang besar tadi kalau apa di video tadi gitu ya. Dan kayak halnya Musa gitu. Musa seorang diri, dia mimpin ribuan orang, itu nggak gampang loh. Dia mimpin ribuan orang ke arah yang mana, maksudnya orang-orangnya itu kayak tegar tengkuk, kayak keras kepala, berbagai pribadi, orang macam-macam gitu kan. Dia diarahkan Tuhan ke arah laut gitu, dimana itu jalan buntu kan, kayak di depan mata kita kayak ngeliat, hah itu jalan buntu nggak mungkin. Nah tapi Tuhan tuh buka jalan loh, Tuhan tuh bisa belah lautan itu gitu loh, sampai akhirnya menuju pada kemenangan gitu. Jadi apa yang mungkin kita pikir kayak nggak mungkin itu gitu, tapi ketika kita yaudah Tuhan, aku mau punya hati yang taat, aku mau punya hati yang benar-benar rendah hati gitu untuk taat sama Engkau, aku yakin meskipun jalannya nggak enak, tapi Tuhan tuh nuntun kita loh pada kemenangan gitu. Dan ya itulah, jadi itu 3 poin yang aku mau bahas. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan orang lain karena orang lain itu bisa mengecewakan gitu. Tuhan yang bekerja di dalamnya, bukan karena orang itu gitu. Dan yang ketiga, mau dipimpin gitu ya, selalu setiap waktu akan tuntunan Tuhan gitu. Dan Tuhan nggak selalu mengarahkan kita ke arah jalan yang selalu mulus, tapi ketika itu jalan berbatu-batu, asal kita taat, tenang aja, Tuhan pasti memberikan kita itu kayak kemenangan gitu. Ya, puji Tuhan.
Mungkin lanjut. Memperlengkapi. Oke, ya. Thank you Pi, firman-Nya sangat memberkati sekali. Yang online, halo guys. Mungkin oke. Iya tadi kan apa namanya dari firman-Nya Pi tadi sebenarnya ini sih apa ya? Yang aku sharingkan ini throwback-nya kebangetan. Gara-gara kalau yang ikut Instagramku, follow Instagramku, pasti lihat storyku kayak beberapa hari yang lalu, aku tuh punya kayak satu kotak gitu. Kotak itu kayak random gitu, tak isi kenangan-kenanganku yang dulu, tapi bukan kenangan jelek ya, maksudnya kayak kenangan yang enggak, masa lalu yang baik, kayak apa ya, kalau kayak aku punya satu momen yang kayak ya ampun Tuhan tuh baik pol ya, kayak aku tuh merasa momen ini tuh kayak precious gitu, jadi tak taruh situ, apapun itu random, babak kertas robek tak taruh di situ, jadi nggak mele-mele kayak api gitu, nggak welek tak masuk. Terus ya kalau misalnya aku tuh nemu kayak satu tiket robek gitu, tiketnya bukan tiket nonton, tiket waktu itu ada acara gitulah. Jadi kenapa waktu itu tak simpan, karena gini, dari firman yang disampaikan ini kan kayak apa ya, berjalan dalam tuntunan Tuhan gitu loh, walaupun kayak kelihatannya kayak aneh sih, kayak nggak mungkin kayak gitu loh, tapi kayak langsung kayak keinget gitu loh, sing kayak kemarin aku pas buka kotak itu kayak, nah tiket itu tuh waktu aku throwback dulu zaman kuliah, waktu aku masih muda. Udah beli. Muda. Ya sekarang masih muda sih. Masih waktu kuliah lah, masih zaman kuliah itu. Jadi waktu itu aku tuh kuliah jurusan DKV di Petra. Nah, terus kayak waktu itu ya aku seperti mahasiswa pada umumnya gitu loh, kayak ya udah kuliah gitu, karena keinginanku yang sangat kuat mau masuk DKV pas itu. Padahal nggak bisa gambar waktu itu, aku ingat. Jadi pas masuk awal-awal kan disuruh gambar ya. Kan sebelum kita digital kan tetap basic gambar-gambar gitu kan. Nah, aku tuh gak bisa ya sebenarnya. Tapi kayak nekat aja jiwa anak muda yang sangat nekat ini. Jadi kayak mau masuk gitu loh. Masuk awal-awal ya tetap suruh gambar orang, aduh, aku masih ingat disuruh gambar idolamu gitu deh, apa dosennya ngomong, aku lo gambar Selena Gomez, wujudnya ya ampun, le ada sayangnya saya tak foto gitu ngakak sih masih gambar Selena Gomez, wujudnya kayak Nicki Minaj, kayak bebernya saya duomble ya, nggak tahu ya cerita. Tapi kayak ya ampun kok ya gini ya hasilnya, kayak aku ya apalagi guys, kapasitasku maksimal kayak gini gitu loh. Di saat yang lain ada yang gambar Cristiano Ronaldo itu mirip sih, kayak gak buat aku kayak wah nggak tahu Tuhan, aku udah bilang kayak terserah Tuhan, yang penting nggak ngulang. Waktu itu aku mikir gitu, itu semester awal sih, aku bahkan ingat itu semester 1 apa 2 ya ampun, tuh baru setahun masuk kuliah. Aku kayak ya ampun Tuhan kok wabot ya, tapi ya aku kayak dulu tuh kayak pengen masuk di kafe karena aku suka gitu desain. Nah, terus ya wes lah, kayak singkat cerita, aku kayak apa ya menjalani kuliah itu walaupun wabot, aku sih inget kayak suruh gambar deh kertas A0 gede sampai kertasnya tak duduki rasanya. Aku mbak kertasnya gedean kertasnya gitu loh. Sampai gambar ya ampun Tuhan gitu, kayak ya wes. Ya aku nggak mengeluh sih saat itu, kayak aku bersyukur kayak aku kayak ya wes ini keputusan yang aku ambil dan aku pengen masuk sini. Jadi bapak susah ya wes, aku nikmati, kayak aku kerjakan tugasku sampai subuh, sampai nggak enak rasanya. Rumahku pun jauh di barat sini, kuliah di Petra, pulang pergi naik tol, belum rapat panitia dan lain sebagainya. Tapi kayak aku berusaha kayak ya udah Tuhan, kayak tak jalani gitu. Terus kayak memang berat sih waktu itu, aku sampai doa Tuhan tolong mampukan aku gitu loh. Kayak aku setiap malam aku selalu doa ini sih, Tuhan tolong mampukan aku. Aku tahu aku tuh nggak bisa sih, maksudnya aku tuh beda sama anak-anak yang lain, aku tuh nggak kurang lah daripada anak-anak sing lain lah katakanlah. Tapi aku percaya gitu loh, Tuhan tuh
aku punya Tuhan sih buat aku tuh jadi orang yang berbeda dari yang lain. Aku tuh selalu doa kayak gitu, kayak aku tuh punya Tuhan yang nonton aku supaya aku tuh bisa bersama Tuhan, dan aku tuh beda karena aku tuh punya Tuhan bersama dengan aku. Aku mesti doa gitu setiap malam dari awal aku kuliah sampai aku lupa berapa tahun kemudian akhirnya masuklah ke tahap digital gitu loh. Akhirnya aku bisa buat boleh digital. Nah, itu awal mula digital. Ya, itu ya kayak yes akhirnya digital gitu. Tapi ya kayak pas dikasih pelajaran kayak nggak bisa juga kayak uangnya. Kayak ya ampun uangnya. Terus kayak aku inget waktu itu waktu itu pada belajar bareng gitu lah di kayak pas kuliah tuh kan sering tau belajar bareng ya, teman-teman ngumpul satu tolong ngajari kan kayak gitu-gitu tuh. Terus habis itu aku sih ingat waktu itu mau UTS, baru pertama kali belajar digital dan UTS. Aku tuh ingat disuruh gambar maskot. Aku ya ampun aku gak bisa gambar digital, kayak disuruh gambar maskot gitulah intinya. Aku ingat aku tuh gambar yang paling gampang di benakku waktu itu ada lebah. Tapi mbak apa lebah sih di benakku itu bulat-bulat dua ngono atau lingkaran gitu. Pokoknya soalnya gampang, lingkaran digabung di lebah gitu pikirku dulu. Terus habis itu aku ingat temanku tuh lewat. Isa kalau sudden sih tiba-tiba ngomong kayak ya apa ini bulat-bulat gitu. Aku kayak ya waktu itu aku sampai untung nggak tak ambil hati gitu loh, kayak wes nggak tahu pokoknya mau UTS waktu itu kayak daripada pokoknya aku berusaha lah pokoknya daripada dapat elek gitu. Tapi aku ingat teman-temanku tuh kayak ya apa ini bulat-bulat gitu. Tapi ya waktu itu kayak ya setelah kayak ya Tuhan aku melakukan yang terbaik gitu kan. Nah terus berjalan berapa lama ya aku menjalankan apa ya kegiatanku pada umumnya lah ya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasku maksimalnya apa. Sampai pada akhirnya aku lupa semester berapa gitu pertengahan gitu nggak salah ada kayak waktu itu ada mata kuliah yang lumayan bergengsi gitu loh, kayak bukan bergengsi kayak orang-orang bilang tuh kayak wangel gitu loh pokoknya mata kuliah ini gitu loh. Misalnya kamu mata kuliah ini tuh bisa dapet A, kamu tuh ikut lomba nasional gitu. Ya, aku gak mikir sampai A sih waktu itu kayak ya misalnya yang penting masuk atau kelas itu. Nah, terus sampai akhirnya disuruh ikutlah kita satu kelas itu ikut lomba beneran. Kayak harus bisa kok bisa masuk ke final deh ngomongin dosen ini. Masuk final dapat A gitu. Terus kayak wih ya semua anak-anak kan pada berambisi gitu ya, dengan ambisinya anak-anak gitu, anak ambisi gitu kan. Ya aku kayak ya wes biasa ya gitu kayak ya wes Tuhan kayak ya dijalani. Soalnya kan aku ya mikir aku tahu gitu loh, aku kan enggak ya sing gimana gitu loh di kuliah waktu itu. Nah, akhirnya ya wes akhirnya kita mengumpulkan semua tugas-tugas kita dikumpulkan ke dosennya gitu loh, dikumpulkan. Nah terus entah kenapa punya aku tuh kayak disuruh sing dipanggil lagi itu disuruh diperbagus itu, sing sisanya sing enggak itu ya wes mek ngumpul tugas pokoknya sing lumayan itu bisa intinya kayak bisa masuk ke lomba itulah sing disuruh ikut itu. Punya aku tiba-tiba dipanggil. Aku sampai kayak aku berdua sama temanku sih pas itu, aku sampai kayak dipanggil. Tapi waktu itu aku sendirian, soalnya temenku nggak masuk, jadi aku jangan dewan kayak dipanggil kayak mana sih kayak ya wes lah. Akhirnya aku mencoba disuruh apa ya wes lah kayak menjalani gitu kan. Singkat cerita pokoknya kita tuh disuruh kerja bareng gitu sampai malam waktu itu di kampus, kerja bareng kayak kita mau ngumpulin tugas ini. Waktu itu lomba di Jogja, kita mau ngumpulin tugas ini di Jogja, besok harus dikirim di Jogja besan. Jadi malam ini kita harus selesai di print, dicetak, ditempel, dikirim pakai travel. Terus habis itu ya singkat cerita kita kumpulkan. Ada banyak orang gitu loh, sak meja panjang gitu ada banyak orang. Beberapa minggu kemudian pokoknya ada yang ngomong like finalis, masih finalis ya, finalis di telepon. Tiba-tiba dari sekian banyak orang, aku sih ditelepon kayak kaget. Halo, ya. Iya, Angelin ya selamat ya, mau masuk jadi finalis. Aku kayak deg gitu kayak ya apa gitu kayak ya apa aku kayak nggak paham gitu. Aku nggak paham waktu itu kan anggapannya mahasiswa baru gitu lah. Jadi kayak apa yang nggak ngerti, aku lomba apa ini nggak ngerti. Terus habis itu akhirnya ya pokoknya singkat cerita akhirnya aku ikut lomba itu toh. Nah sebelum ikut lomba aku nggak ngerti ya apa, diajari mbak dosenku sampai malam, jadi pulang kuliah malam diajari ini ya caranya tuh ini gini, nanti kamu buat plan dulu strategi ini ide ya gitu. Wih pokoknya cerita itu lomba kayak lomba advertising gitu guys, lomba advertising kayak kamu disuruh plan ide ya misalnya katakanlah kita ini ada CG mau ngapain nanti idenya ngapain ya, kurang lebih kayak gitulah, tapi ini berupa klien kayak gitu, kliennya kayak gitulah. Nah terus habis itu kayak ya jadi ini ya caranya nanti kalau misalnya kliennya tuh ini atau apa katakanlah brand A nanti idenya tuh kayak gini. Nah terus DKV Petra tuh nggak pernah dapat gold gitu.
nggak pernah juara 1 maksudnya. Dibilangnya sampai dosenku kayak kok nanti dapat gold ya. Dalam hati iya Pak, amin. Aku dalam hati gitu kayak aku nggak bisa kayak iya Pak pasti gitu, nggak bisa. Saya pikiran kayak iya Pak, amin gitu. Sampai belajar itu diajar oke iya Pak, amin gitu, amin ya Pak gitu. Terus habis itu sampai sana karantina lah kita. Di sana tuh kayak ternyata tuh satu Indonesia tuh ada 5 gitu, 5 universitas maksudnya, Petra, terus ada ITB beberapa gitulah. Nah terus Petra tuh ya aku temanku itu. Nah habis itu sing lain itu kayak wih hebat kayak wes berpengalaman, pernah ikut terus kita kayak berdua kunyuk kayak ya boy ya apa ya temanku kayak wes lah ya kita wes melakukan yang terbaik gitu, pokoknya kita belajar melakukan terus pokoknya kita wes ngerjain terus kayak karantina gitu, karantina suruh ngumpulno tugas lah, ngumpulno tugasnya terus dipresent ke kliennya. Waktu itu kliennya nggak salah Bina Marga tuh ngurusi tol di Indonesia gitu, jalan-jalan dan tol semacamnya di Indonesia gitu, dari Jakarta memang orangnya, jadi orang pemerintahan gitu. Terus kayak kita ya nggak ngerti, kita berusaha kayak melakukan terbaik, ngasih ide. Menurutku ya waktu itu idenya kayak mentah pol, kayak kurang gitu loh. Habis dipikir-pikir kok bisa menang ya, padahal waktu itu kayak pengalamannya banyak orang-orang sing apa iya terus habis itu kayak ya waktu itu suruh presentasi tuh kayak wah api gitu sih lain ya aku berdua sama temanku kayak presentasi di depan gitu. Terus aku inget dosenku ngomong pokoknya nanti misalnya jurinya ngomong kayak ditanyanya apa jawaban sing ngeyel pokoknya kayak sok iya gitu pokoknya oke Pak aku jadi dibilang kok agak masuk ya media. Iya Pak, tapi menurut saya ini tuh bisa masuk kayak iya sesuai sama dosenku bilang kayak iya Pak, tapi ini tuh berkaitan kayak gitu-gitu. Pokoknya tak sambung no gitu kayak pintar bersilat lidah lah pas itu pokoknya katanya dosen soalnya katanya lawan oke. Nah, iya menurut cerita lawan iya oke gitu lawan. Ya wis nggak cinta ya wis akhirnya aku dapat gold. Jadi kayak aku sama temanku mewakili Petra untuk pertama kali ini kita dapat juara 1 dan akhirnya waktu itu Petra ngomongnya pecah telur. Soalnya selama ini tuh nggak pernah ada yang juara 1. Sampai aku ingat itu kayak kebesaran Tuhan. Jadi misalnya ditanya kayak kok Isa? Iya bingung aku jawabnya kayak itu pasti tuntunan Tuhan sing aku tuh nggak ngerti gitu loh kok Isa ya, padahal waktu itu aku inget gitu loh kayak aku tuh apa gitu loh masuk ini kayak ya wis tahu dewe lah gambarnya ya apa Selena Gomez di Nicki Minaj gitu. Terus kayak di depan mata tuh kayak wis gak mungkin gitu loh, tapi aku percaya gitu loh kayak Tuhan aku masuk sini tuh berarti Tuhan tuh punya tujuan yang terbaik buat aku. Waktu itu mata kuliah sing aku tuh bahkan nggak ada kepikir sampai sana, tapi Tuhan tuh masuk aku di situ dan bahkan bisa jadi apa ya berkat buat bukan banyak orang tapi malah sak jurusan gitu. Dan aku sangat bersyukur waktu itu Tuhan apa ya langsung kayak dibalik gitu loh ambek Tuhan, dari saya nggak bisa apa terus kayak ambek Tuhan tuh kayak ini loh kalau misalnya kamu mengandalkan aku selama ini mengandalkan aku tapi kamu tetap mengerjakan yang terbaik, ini tuh loh hasilnya kayak dikasih tahu ambek Tuhan. Jadi waktu aku lihat tiket malam itu dirobek kan mau masuk tempatnya itu dirobek atau waktu awarding night itu tuh kayak aku langsung kayak inget tiket ini, ya ampun aku inget tiket ini tuh kayak aku rasanya gak nyangka pas masuk terus moro-moro langsung dipanggil ke depan juara 1 Petra gitu kayak kita sih kayak temen kayak juara 1 kayak bingung gitu tuh sampai semuanya kayak wih Mas Rahmat dia selamat. Pas pulang dari Jogja pun Dek Petra tuh ya kayak semua kayak kan ada di kampus tuh ada banner-banner digital gitu ya kayak majalah digital, terus ada kayak website itu ada kayak namaku, ada temenku kayak kita ada foto gitu sebelum lomba, jadi pasang semua orang sampai kayak itu loh kamu masuk WP Petra web mana aku sampai nggak ngerti kayak semua orang tuh pada ngeliat tapi waktu itu aku sampai mikir kayak wih gila kayak Tuhan tuh ya Tuhan thank you Paul, aku sampai nggak ngerti gitu loh itu benar-benar kayak pekerjaan Tuhan gitu loh. Dari awal aku kayak percaya setiap malam aku berdoa percaya pasti Tuhan tuh apa buat aku tuh jadi orang yang berbeda kan aku tuh berjalan ambil Tuhan gitu loh, bukan aku tahu kemampuanku nggak bisa gitu tapi aku belajar berserah ambil Tuhan. Terus kayak minggu kemarin juga apa Pak Philip juga bawain firman juga kayak apa yang ada di depan kita ya kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Aku masih ingat itu aku kayak berusaha apa ya setia sampai melakukan yang terbaik walaupun aku nggak ngerti ya tak coba dengan semaksimal yang aku bisa kayak gitu. Terus kayak ya apa namanya video yang ngomong kayak mengandalkan Tuhan pasti nama Tuhan akan dipermuliakan gitu loh. Itu bener Paul gitu kayak
kayak aku tuh percaya gitu loh, Tuhan waktu itu waktu di kota itu waktu aku buka itu memang selama, tapi aku percaya itu berlaku untuk kehidupanku, buat kehidupan kita semua sih itu depan. Jadi aku memegang itu sampai sekarang, kayak Tuhan wis tolong aku bukti nyatanya itu loh, ini kayak cepet dari gak ngerti orang-orang Tuhan itu buat beda sing sampai kayak orang-orang jadi tahu, siapa sih nggak tahu Angie habis itu kayak ini sing pecah telur gitu dapat emas. Dan aku gak ada kepikiran sama sekali, kayak aku tuh pengen jadi juara, aku tuh gak ada sih pengen gitu, pengen tuh kayak ya pokoknya aku nggak ngerti Tuhan, aku nggak bisa, tapi ya Tuhan aku percaya Tuhan tuh buat aku sing bisa gitu bersama Tuhan, ya itulah kayak thank you Tuhan, kayak pekerjaan Tuhan luar biasa, dan aku percaya tuh ya nggak di hidupku tok, tapi itu di hidup kita semua tuh luar biasa pekerjaan Tuhan buat hidup kita semua. Terima kasih. Iya, ada lagi yang mau sharing teman-teman? Angie mau bagi tumpeng habis gini. Apa? Double degree. Angie mau bagi-bagi tumpeng. Oh iya. Nanti tunggu di rumah masing-masing. Nggak ada di tak tunggu loh, Ti. Nggak ada. Tak tunggu loh, Ji. Kamu mau ditunggu, tak tunggu loh. Ada lagi yang mau sharing? Yang online mungkin? Hai Foni, hai Steve. Hah? Oh iya, hai Karven. Siapa? Karven. Foni, halo yang baru datang. Steve. Ya, Steve, Irfoni, Karven, Foni. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Ni hao. Ni hao. Dibalas nadanya bingung. Halo, halo. Ada yang mau sharing lagi? Mungkin bapaknya sendiri. Oh ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Luar biasa ya sharing-sharingnya ya, mulai dari yang sharing sebelum firman, kemudian sharing pas firman, dan after firman, semuanya memberkati ya. Tentang guidance ya. Jadi kalau aku bisa nambah sedikit ya, guidance itu berarti ada tuntunan kayak gitu ya. Tuntunan itu kayak bukan kita itu dipaksa, bukan kita itu ditarik atau ditaruh gitu loh. Kayak bukan papan catur yang kamu ke sini, harus ke sini. Gitu enggak. Tuntunan itu ada orang di depan kita ngasih tahu ini loh yang benar, ini yang benar. Cuma semuanya kembali kepada kita. Jadi kan aku tadi juga ada baca beberapa ya. Yang paling gampang adalah Mazmur 23 ya. Tuhan gembalaku yang baik kayak gitu ya. Tadi juga ngomong kalau bukan berarti kalau kita dituntun itu kita nggak melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang ada kaktusnya, yang kering kayak gitu ya. Tetapi pada saat kita berjalan di sana, kita itu nggak sendirian. Itu adalah penuntunan. Itu adalah guidance. Jadi kalau yang di Mazmur 23, pasti semua sudah tahu Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak bisa berada di dalam lembah kekelaman kayak gitu ya. Tetapi pada saat kita walaupun di lembah kekelaman pasti akan ada guidance kayak gitu ya, akan ada tuntunan. Jadi jangan sampai ya itu 3 poin yang dibagikan oleh Pi, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, dan juga jangan melupakan tuntunan Tuhan. Sorry, yang ketiga apa ya? Hidup dalam tuntunan Tuhan, kayak gitu ya. Hidup dalam tuntunan Tuhan sama seperti nyanyian tadi ya, Tuhan adalah gembalaku. Setiap domba itu mendengarkan suaranya terlebih dahulu daripada mukanya, kayak gitu ya. Kalau kita sering lihat di film-film yang sedang mengembalakan mau kambing, mau sapi, mau domba kayak gitu ya. Gembala itu nggak perlu memunculkan dirinya untuk mengatur domba-dombanya. Jadi kadang-kadang itu cuma bersiul, sweet gitu, langsung dia itu kemana. Terus ada ya cuma dengar suaranya aja. Jadi setiap domba itu harus tahu suara gembala. Sama seperti tuntunan. Kita tahu itu tuntunan
atau lawannya tuntunan apa ya? Itu tuntunan atau jebakan mungkin ya. Itu dari suaranya juga. Kalau tuntunan pasti berasal daripada gembala kita kayak gitu ya. Tapi kalau jebakan itu berasal daripada musuh kita. Bagaimana kita bisa tahu suara gembala kita? Ya kita harus tahu isi hatinya. Kita harus sering-sering membaca. Kalau dalam hal ini ya kita membaca firman Tuhan ya, membaca Alkitab itu paling gampang. Karena tuntunan berasal daripada ya firman Tuhan itu gitu ya. Kita nggak mungkin bisa, kita sebagai manusia paling gampang, kita nggak mungkin bisa tertukar antar suara karyawan kita dengan suara orang tua kita. Suara orang tua kita walaupun sama-sama cewek mungkin ya atau sama-sama cowok, cuma suara karyawan kita tahu. Oh, itu Pak Budi kayak gitu ya. Oh, yang ini oh papa, yang ini bapak, yang ini ayahku. Pasti tahu kayak gitu ya. Karena apa? Mulai dari kecil kita mendengarkan suaranya. Mulai dari kecil kita mengenal dirinya. Jadi kalau kita mau tahu tuntunannya Tuhan seperti apa, bacalah firman Tuhan, lihatlah Tuhan. Kayak gitu ya. Lihat bukan lihat secara fisik, tapi baca. Baca firman Tuhan. Dari sana kita akan tahu, oh Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan itu tuntunannya nggak mungkin, oh membawa aku ke dalam pencobaan, nggak mungkin kayak gitu loh. Nggak mungkin aku itu disuruh misalnya paling gampang berbohong. Boleh nggak ya bohong putih, bohong hitam, bohong abu-abu. Perintahnya cuma jangan berdusta kayak gitu ya. Kalau udah kita mau berdusta ya kita tahu, nggak usah tanya. Tapi demi ini. Oh iya dusta kayak gitu loh. Jadi kalau kita mau itu tahu itu tuntunan atau jebakan ya kita harus tahu siapa yang memberikan suara itu, siapa yang memberikan guidance itu kayak gitu ya teman-teman, luar biasa juga. Terus kemudian juga untuk mau tepuk tangan ya. Belum. Terus aku juga keinget juga ini. Tuntunan itu akan kalah dengan pengalaman kadang-kadang ya. Jadi kalau kita lihat di kisahnya Petrus itu kan penjala manusia, penjala ikan. Sedangkan Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu yang nggak pernah menjadi nelayan, yang pernah jadi nelayan kayak gitu ya. Tetapi ketika Petrus itu nggak mendapatkan ikan semalaman, disuruh sama Tuhan apa? Tebarkan jalamu lagi di tempat yang lebih dalam, tebarkan di sebelah kanan. Tuhan, aku itu sudah jadi nelayan tuh berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Sedangkan kamu itu cuma tukang kayu, anak tukang kayu, tahu apa gitu ya. Nah, itu yang namanya pengalaman itu kadang-kadang bisa membuat kita itu nggak bisa mendengarkan tuntunan Tuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita itu mendahulukan pengalaman kita. Tuhan, setauku ya, misalnya aku kayak gini, aku harus berbuat kayak gini. Aku harus berbuat itu. Sedangkan kita tahu kalau kita berbuat seperti itu dalam firman itu nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kalahnya dengan pengalaman. Kita akan sering mendengarkan orang-orang yang sama pengalamannya, kayak misalnya aku di bidang restoran. Aku akan lebih mendengarkan orang yang berada di bidang restoran, guidance-nya yang memang sudah berada di bidang restoran daripada aku mendengarkan orang-orang yang mungkin pakarnya di bidang kehewanan kayak gitu ya. Ataupun di bidang yang lain selain di restoran, aku akan mendengarkan orang seperti orang-orang yang sukses kayak gitu ya di bidang restoran daripada aku mendengarkan mungkin bahkan pendeta kayak gitu ya. Kadang pendeta kan percaya pasti akan ada jalan, pasti akan jalan, sabar. Nggak ada sabar. Kamu jadi manusia, kalau kamu meninggalkan sedikit waktu dalam pekerjaanmu, kamu tidak akan bisa menjadi sukses. Kamu harus kerja keras. Kamu harus memang pada saat muda, kamu harus membanting tulang. Kamu harus memberikan seluruh waktumu pada pekerjaan. Nanti pada masa tua, kamu akan menikmati hasilnya. Aku kalau mendengarkan seperti itu bidang restoran ya, oke. Restoranku 24 jam, wis. Aku di sana tidur, makan semua di sana. Bisa-bisa seperti itu kayak gitu kan ya. Cuma sekali lagi yaitu kita diingatkan juga oleh firman-Nya yang disampaikan oleh Pi,
kalau kita itu nggak boleh menentukan diri sendiri, termasuk pengalaman kita, kayak gitu ya. Tadi dijelaskan juga, termasuk pengalaman kita itu nggak ada apa-apanya dengan kuasanya Tuhan lah, gitu ya. Nggak ada yang mutlak, kayak gitu ya. Pengalaman kita A, kemudian kita berjalan pada detik yang sama, nggak mungkin ya. Pada hal atau pada masalah yang sama kita melakukan hal yang sama, itu nggak tentu menyelesaikan masalah yang sama itu. Paham nggak ya? Jadi kita ada masalah A nih. Oh, ternyata solusinya A. Tetapi kita ketemu masalah A lagi, bisa-bisa solusinya B, bukan solusinya A. Bahkan solusi A itu salah, kayak gitu. Justru itu, makanya kita itu nggak bisa hidup sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Bukan nggak bisa hidup sendiri tanpa tuntunan manusia ya. Jadi ayo teman-teman, sekali lagi kita harus tetap menyerahkan kedaulatan mutlak itu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus kenal siapa gembala kita. Kita harus tahu isi hati gembala kita, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Yang belum mungkin membaca firman Tuhan, apa itu? Ya baca Alkitab. Alkitabku di mana? Bisa, kalau misalnya memang hilang ya. Memang hilang misalnya. Bisa diinstal di handphone, kayak gitu ya. Bisa juga nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa download di, mungkin bukan tab ya, bukan Alkitab, Alkifon, mungkin apa, kayak gitu ya. Jadi, waduh, jokesku bapak-bapak Soro. Parah. Iya, ngerti ya. Anda sudah berumur ya, ternyata. Jadi, ayo teman-teman, aku ingin ngajak, jangan sampai kita ini, sebagai anak-anak yang masih muda ya, kita ini masih muda, jangan sampai berambisi yang salah di waktu yang sekarang ini. Berambisilah di waktu yang benar, dan berambisilah untuk sesuatu yang benar, gitu ya, sesuatu yang baik. Oke, kalau gitu, yuk kita tutup malam hari ini. Mari kita foto dulu ya. Untuk menyalakan, bukan, untuk apa? Ya kita foto dulu yuk yang online. Mungkin bisa dinyalakan sebentar kameranya. Bisa kalau Hai. foto. Adiguna, Bro Adiguna, hai, shalom. Halo. Halo, Aduh, ada kok siap-siap Adi, ya ya? nanti. Ayo, buka kamera sebentar yuk, kita akan foto bersama yuk. Budi datang mana? Budi mana Budi? Ini Budi. Nathan? Oh, aku, iya, aku merasa ada Budi loh, nggak ada ya. Adanya Jonathan Budi. Mana Tantan? Tantan. Itu Tantan. Ya, artis gak datang, manajer gak datang. Betul. Koyo, ayo buka kamera. Tadi Silvi, Karven, Steve, Yen, Victor, Bro Owen, Sis Desi, kalau ada pang-pang juga boleh. Joshua kalau bisa, yuk. Kita di sini ya tetap seperti biasa. Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak kita on cam. Yang merasa ganteng dan cantik ayo on cam guys. Ayo. Semua nggak mau on cam. Gitu. Boleh. Yang merasa apa? Yang merasa kurang ganteng. Malah. Aku loh yang Oh gitu. Ayo semua on cam. Ayo. TikTok. Oke, nggak apa-apa. Oke, soal lagi di jalan. Oh yo, ayo. Ayo, soalnya kita di depan. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini yang online tak rekam dari sini aja. Kamu hari ini online-mu gerakannya apa, Ji? Iya, apa aja gerakannya? Kita mau gerakan apa? Oke, lihat layar Dari aja. sini ya. Kita rekam dari sini. Tapi kameranya Sini di ya, sini ya guys. fotonya, guys. Dari sini, kameranya sini. Sini pasang, guys. Ini masih banyak kosong. Sini. Sini loh. Terusnya Koyo mana sih? Koyo, ayo.
On cam. Mandi. Iya iya biasanya. Iya kan biasanya tuh Aku ya. mandi. Ya ampun, Yohanes. Mandi. Apa kok foto mek mandi? Fotonya samuka. Foto mek mandi wes. Fotonya sama gak mek mulut tok. Adi. Jangan totalitas. Jangan bibirnya aja satu muka. Adi bukan bibirnya aja satu muka. Adi. Gigimu elek kok. Sebenarnya. Mana? Nggak bisa, harus pegangi. Gini lah anak. Nggak apa-apa. Gini. Nggak apa-apa, Mas, kita agak turun aja. Wih, guys. Kurang turun. Dikit kok. Dikit. Op. Nah, udah. Cek naik, Cek. Naik. Ya Allah, naik ta. Maksudnya jongkok bisa nggak, Cek? Iso cuma wis pewe. Wis pewe. Tak rekam dulu ya online. Online tak rekam dulu ya. Say hi dong yang di online dibuka di sini. Oh iya sing. Buka lebar. Mau hello atau love? Oh ya wes love. Oke ulang sebentar. Ulang love ya semua. Adi, jangan bibir lagi satu muka Bapak Adi. Love-nya mana? Rekam ya. Aku ini loh tak rekam ya. Oke. Tangannya ya, yang online. kalau Bapak Adi bukan bibirnya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, foto sekarang ya. Gayanya apa? Kayaknya. Kok Albert minta tolong ya, kok? Oke, siap. Anakku merem lagi ya, kok? Kasih lupa sana ya. Audio. Biasa cowok nggak merhatiin meremlek. Tuh, kemarin itu Sini ya, guys. Albert kan kelihatan semua enggak? Kata sik. Terah paling kiri itu Pi, atasnya Pi siapa? Oh, Jen nggak kelihatan Kurang sini. ke situ, kurang tengah dikit. Itu potong mukanya, wajahnya. Lihat sini, jangan lupa. Lihat sini ya, Lihat sini. Oke, kelihatan semua. Oke, siap ya. Tahan ya, Ceng, di sana ya. 1, 2. Oke, lagi ya. 1, 2. Bentar ya, tahan. Kontan aja kayak ragil. Tahan ya, 1, 2. Oke, tahan. Yang di sana tahan. Saya bentar. Tahan. 1, 2. Ji, lihat sini, Ji. Jempolku tipis nggak cepat. Sudah kok. Jempolku tipis. Oke, udah. Thank you, Bert. Sampai berbekas sampai gini. Masuk kulitnya. Enggi, kita tunggu lagi Enggi. Iya aja ditunggu, tapi lagi nggak datang bukan salah pengantar ya, bukan salah pemberi pengantar ya. Oke sih. Thank you ya semua. See you next week. Oh belum. Oh iya maaf lupa. Belum doang. Jangan live dulu. Jangan live dulu ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri Dadah, see you next malam hari week. ini kita akan Dadah, Valen. Belum ya. sekarang ya. Kita akan menyanyikan boleh sujud di altarnya ya aja ya. Oke, yuk. Yang
Surya kok. Albert kok mukanya nge-lag dah, error. Oh enggak. Oke. Ternyata ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala firman-Mu, untuk segala kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan, untuk segala penyertaan yang Kau berikan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk segala tuntunan ya Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, walaupun dalam situasi apapun ya Tuhan, Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap menuntun kami ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan orang lain ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau seorang ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, malam hari ini firman itu ya Tuhan, tidak jatuh di tanah hati kami yang kering, tetapi jatuh di tanah hati kami yang subur. Yang benihnya itu ya Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah ya Tuhan, dan buahnya memberkati sekitar kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Bapak yang sedang melayani hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga tambahkan ya Tuhan kepercayaan demi kepercayaan ya Tuhan. Perbesar kapasitas mereka dalam melayani ya Tuhan. Semakin mereka melayani, semakin mereka berapi-api. Semakin banyak urapan yang diturunkan ya Bapak ke banyak orang ya Tuhan melalui pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang malam hari ini mungkin belum bisa hadir, belum bisa join online juga ya Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam sakit, mungkin ada pekerjaan, ada kesibukan ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang sakit, kami minta ya Tuhan, kesembuhan terjadi malam hari ini ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan, kesembuhan-kesembuhan ya Tuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan, juga ya Tuhan, yang mengalami
yang mungkin masih sibuk ya Tuhan dalam pekerjaan ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan sekarang ini ya Tuhan, jangan biarkan mereka jauh ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan bersama-sama memuji menyembah-Mu ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar, kami mau bersama-sama mendengarkan suara isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan usai, kami tidak mau ya Tuhan, kami tidak mau penyertaan-Mu usai dalam kehidupan kami ya Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, tuntunan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami selalu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan memberikan kita tuntunan yang baru setiap harinya, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, urapan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan yang baru setiap harinya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you teman-teman. Ada beberapa pengumuman untuk minggu depan. CG-nya tetap akan online ataupun onsite juga. Kemudian hari Minggu ini, Adi Guna rambutnya salah fokus aku. Minggu ya. Minggu ini nanti kita akan mengadakan trip to BDI ya, wes luar biasa. Akhirnya ya. Minggu dong, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Jadi untuk teman-teman yang masih belum join, bisa memberikan keputusannya malam hari ini karena keputusannya juga akan kita ambil antara kita mau naik mobil pribadi atau naik bus, karena kita juga sudah ditanya-tanyai oleh vendor bus-nya ya. Jadi kita akan putuskan hari ini juga nanti enaknya gimana. Bagi yang kurang lebihnya ya, kalau satu bus itu isi 27 orang, kurang lebih satu orangnya 87.000 kalau nggak salah. Kita anggap 100.000 lah per orang maksimal kayak gitu ya. Itu udah trip dari Surabaya, kemudian ke BDI, kemudian kemanapun, pokoknya jumlahnya 16 jam. Base-nya itu 16 jam, jadi kita mau kemanapun, kalau ke Jakarta mungkin kita nggak bisa ya. Jangan ya. Nanti turunnya maksimal di Jawa Tengah nanti ya. Ke Bali nggak bisa kok, Lim. Bali saudaraku? Bisa lah 16 jam, PP bisa lah. Ya pergi toh. Jangan BDI ya, BDI. Langsung Jangan Bali. Ke Bali. Ayo ke Bali. Bali. Bali, BDI tolak apa? BDI tundai, Bali ya. Jangan. Fokus teman-teman. Kita BDI dulu ya. Jadi nanti ayo yang bisa hari ini kasih keputusan juga ya. Untuk yang tentatif juga minta tolong hari ini juga kalau bisa ya. Kemudian nanti akan diupdate di grup juga untuk jadi kepastiannya gimana. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa, minggu ini kita sudah ada buka servo kalau nggak salah. Tanggal 7 maksudnya. Berarti minggu depan ya. Tanggal 7 sampai tanggal 16. 9. Salah semua ya. Sorry. Jadi nanti kita akan update juga di grup. Lupakan kata-kata saya barusan. Untuk servo, tanggalnya kapan. Jadi nanti kita akan info juga ya. Mungkin ada momen yang sudah. Ditunggu yang belum onsite, kita akan onsite bersama nanti di sini ya. Oh ya, hari Kamis. Minggu depan bukan di sini ya. Bukan di sini. Minggu depan itu kita di PCM kebaktiannya. Tanggal 5. PCM itu Pakuan City Mall. Jadi anak-anak timur bisa bersukacita. Anak-anak barat kita akan berangkat bersama-sama. Nyawa bis aku. Yuk. Langsung tretes nyawa bis. Boleh nyawa bis boleh. Langsung tretes. Lanjut tretes ya habis itu ya. Iya, tunggu. Tanggal 5, jadi minggu depan kita ketemu di PCM ya teman-teman. Jam 7 pas kita akan ada pembelahan coach. Jadi don't miss it. Kita akan ikut di coach yang baru. Jadi siapa coach baru nanti akan diperkenalkan. Kok Ilim? Bukan. Oke. Jangan dulu. Oke deh teman-teman. Kalau gitu ada pengumuman lagi? Lain? Udah oke? Oke deh kalau gitu teman-teman yang online kita akhiri dulu sampai malam hari ini, sampai sekarang ini.
See you next week ya di PCM. See you. See you di hari Minggu ya. See you, Kwang. God bless semua. Lim, ada badminton nggak besok Jumat? Oh iya, Ada buat besok kamu. Jumat. Besok Jumat ada badminton, teman-teman. Nanti kita akan isi kuotanya kurang lebih 8 orang ya. Karena Aku ikut ya. sekali lagi kita berbagi dengan CG lain juga. Untuk bulan depan kita sudah dapat bisa 3 lapangan karena kita langsung pesan langsung gitu ya. Jadi bulan ini terakhirnya kita dapat 2 lapangan doang. Jadi supaya nggak saling sungkan-sungkanan dengan CG lain, kita batasi dulu. Nanti minggu depannya kita akan sorak-sorai kemenangan ya. Di sini ada yang lihat itu loh Indonesia. Iya. Oh iya, lucu. Oh, alah. Oke. Ya wes, oke teman-teman online. See you di hari Minggu ya yang ikut. God bless. Dadah. Love you. Dadah. Bye-bye. Bye.